Jika warga sipil sudah jadi korban akibat serangan ke fasilitas publik, apakah ini sudah masuk dalam kategori kejahatan perang? Kita ulas bersama dengan pakar ilmu hubungan internasional Presiden University, Teuku Reza Shah, dan pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Selamat pagi, Pak Reza. Selamat pagi, Faisal. Mas, dari mana? Ya, selamat pagi Pak Reza. Selamat pagi Pak Faisal. Baik, saya mau ke Pak Reza dulu. Ini kita lihat dari tayangan sebelumnya, paling tidak ada 30 universitas selama serangan pertama di Februari hingga sekarang ini hancur di Iran karena serangan. Kemudian juga kita bisa lihat di tanggal 2 April lalu, jembatan di Iran juga diserang sampai ada warga sipil tewas di sana. Kita melihat arah perang ini seperti apa, Pak Reza, kalau sudah warga sipil ini jadi korban? Terima kasih. Pertama, ini adalah bertentangan dengan hukum humaniter internasional ya, di mana hukum perang ini hendaknya dipatuhi oleh masyarakat internasional dan dalam hal terjadinya perang ataupun konflik bersenjata, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Misalnya terlarang melakukan penyerangan terhadap tenaga medis dan rumah sakit, kemudian penyerangan terhadap warga sipil, kemudian dilarang melancarkan keserangan ke wilayah musuh, di mana ada kota dan desa-desa yang penduduknya sipil. Ini sesuai dengan Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907. Yang juga dikhawatirkan saat ini adalah perang akan menyasar benda cagar budaya. Kemudian juga dilarang menyerang bangunan yang mengandung kekuatan berbahaya seperti bendungan, tanggul, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi kita harus mewaspadai bahwa perang ini berpotensi menghancurkan situs-situs warisan dunia yang ada di Iran. Seperti saya mendata adanya 11 paling tidak ya, seperti Istana Golestan, kota bersejarah Yazd, Biston, kemudian Sultaniyeh, Shostar Historical Hydraulic System, Taman Persia, kemudian Persian Khanate, dan juga hutan Hyrkanian. Kemudian kalau Iran membalas, kemungkinan besar juga berpotensi menyerang situs-situs UNESCO yang ada di Israel, seperti Kota Tua Yerusalem, kemudian juga Benteng Masada, dan juga situs evolusi manusia di Gunung Karmel. Kemudian kenapa hal ini diarahkan juga kepada universitas? Memang unik ya. Karena universitas itu adalah sumber dari intelektual. Karena bagi pihak penyerang, selama universitas itu masih ada dalam suasana perang, ini bisa membuktikan bahwa negara yang diserang itu masih hidup secara normal. Jadi karena itu Israel dan juga Amerika Serikat menyerang lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pendidikan, kemudian lembaga-lembaga yang punya kontribusi terhadap ilmu pengetahuan teknologi, dan juga bangunan-bangunan yang dikhawatirkan di bawah tanahnya itu merupakan instalasi militer. Jadi dalam kondisi seperti ini kita berhadapan dengan suasana yang sangat liar dan seringkali sulit dilakukan verifikasi. Mungkin pada saat ini alangkah bagusnya kalau Iran maupun Israel mengundang tim dari UNESCO untuk berada di sana sehingga bisa langsung memverifikasi ada tidaknya bangunan-bangunan yang diserang dan sebenarnya merupakan berada di bawah perlindungan dari UNESCO itu sendiri. Baik, sudah semakin meluas dan ini kejahatan perang yang mungkin kita lihat nyata gitu ya Pak Reza ya, terkait dengan upaya Amerika Serikat dan juga Israel ke Iran. Tapi juga di sisi lain, Iran juga beberapa kali di beberapa waktu tertentu gitu, saya mau ke Mas Faisal, ini juga melancarkan serangan gitu ya ke hotel-hotel di kawasan Teluk, kemudian juga di bandara juga ada seperti itu. Anda melihatnya seperti apa kalau juga dari sisi Iran gitu, Mas Faisal? Ya, memang benar ada serangan yang dilakukan ke beberapa apartemen, terus ke bandara. Tapi kalau ke apartemen, Iran mengklaim bahwa banyak personel Amerika ataupun Israel yang sudah meninggalkan pangkalan-pangkalan militer yang sudah diserang, akhirnya mereka pindah ke apartemen semacam itu atau hotel. Nah, ini New York Times merilis dari sekitar 40.000 tentara Amerika, itu New York Times udah pernah merilis, kebanyakan sudah pada keluar dari pangkalan. Karena kan pangkalan tiap hari dibombardir, baik itu ada Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain maupun Oman, itu banyak dibombardir dan mereka sudah pada pindah ke hotel-hotel. Jadi klaim Iran kenapa menyerang hotel ataupun apartemen, yaitu karena mereka mendapat informasi intelijen bahwa personil ataupun perwira militer Amerika maupun Israel tinggal di tempat tersebut. Terus kemudian kalau di bandara memang yang disasar adalah depot-depot minyak
atau tangki BBM yang menjadi salah satu ya bahan bakar bagi pesawat-pesawat Amerika yang ada di pangkalan-pangkalan yang ada di negara-negara Timur Tengah itu sendiri. Nah, saya mau menambahkan yang tadi seperti Pak Reza bilang bahwa total itu fasilitas pendidikan itu sekolah lebih dari 600 yang diserang di Iran. Kemudian juga 280 fasilitas medis termasuk 13 rumah sakit paling tidak. Terus kemudian ada klinik, terus ada fasilitas kesehatan lainnya. Nah, yang menarik ada warisan situs sejarah. Tadi seperti diungkap Pak Reza, itu totalnya ada 131 warisan budaya maupun sejarah yang diserang oleh Amerika maupun Israel yang ada di Iran. Dan sudah ada 2 masjid, salah satunya yang satu di Provinsi Zajan, satu lagi di ibu kota Teheran, dan satu gereja di ibu kota Teheran, yaitu gereja Ortodoks Santo Nikolas yang sudah diserang oleh agresi Amerika maupun Israel. Oke, baik. Banyak tidak hanya tadi ya fasilitas-fasilitas publik, tapi juga sampai ke situs budaya. Saya kembali ke Pak Reza. Pak Reza, kalau Anda melihat juga ini kan kedua belah pihak ini sudah mungkin semakin meluas gitu ya. Seakan tidak peduli gitu, ada warga sipil di sana. Bahkan datanya juga ada ribuan warga sipil ataupun warga yang tewas juga dari hasil serangan tersebut di 13 negara paling tidak yang kami catat dari Reuters seperti itu. Nah, apa tanda-tanda yang Anda lihat dari kedua negara ini? Apakah mereka benar-benar sudah tidak peduli apa yang kemudian menjadi target serangan mereka? Kalau untuk Iran itu angkatan bersenjata dan masyarakatnya masih terikat pada statement dari Ayatollah. Mereka tidak berani menentang statement karena berlaku rumusan marja'i taklid ya. Apa kata pimpinan kami setuju, dan juga secara Islam memang sudah teridentifikasi objek-objek mana yang tidak boleh diserang, seperti misalnya fasilitas peribadatan, kemudian masyarakat yang sedang mengungsi, kemudian pohon-pohonan dan juga taman-taman itu sangat terlarang. Cuman dalam kondisi seperti ini, saya agak khawatir para prajurit di lapangan itu seringkali lebih mengedepankan semangat juang mereka tanpa yang belum tentu berjalan seiring dengan logika. Seperti kita melihat misalnya banyak prajurit-prajurit Israel yang berada di Gaza, Lebanon dan juga di negaranya sendiri, itu mereka adalah berada pada usia strawberry, generasi alpha yang secara fisik sehat, tapi secara mental itu belum tentu sehat. Kita lihat misalnya di Israel saat ini banyak sekali generasi mudanya yang menolak perang, banyak sekali generasi muda yang ketakutan kalau diterjunkan untuk pertama kalinya. Jadi hal ini yang membuat saya pikir seringkali prajurit-prajurit muda itu goyah. Mereka seringkali mengedepankan keberanian tanpa mengerti prosedur atau protap yang hendaknya dilakukan. Dan saya tidak tahu bagaimana di Iran karena informasi perihal generasi muda Iran terbatas. Tapi secara logika sangat mungkin sekali generasi muda yang berusia generasi milenial atau generasi alfa itu memiliki gejolak yang luar biasa, dan mungkin untuk pertama kalinya mereka menggunakan senjata, dan seringkali mereka tidak paham akan hukum perang, dan seringkali mereka terbuai dengan suasana di lingkungan yang memaksa mereka harus menjawab sesuatu dengan senjata. Jadi ini hal-hal yang harus diwaspadai, dan untuk itu saya pikir PBB juga harus melakukan penyelidikan khusus, terutama sekali dalam kasus Unifil di mana sudah ada 3 tentara kita syahid ataupun gugur di sana. Dan untuk itu inilah saatnya sekarang dunia benar-benar melihat bahwa kita sedang berhadapan dengan sebuah potensi di mana perang itu sudah tidak mengenal lagi institusi sipil maupun militer, karena dianggap bahwa sipil pun memiliki potensi untuk menjalankan fungsi-fungsi kemiliteran. Dan untuk itu patut diduga kalau tidak ada perhatian serius dari dunia, terutama sekali dari PBB, maka perang ini berpotensi semakin meluas, bukan hanya antara Iran dengan Israel ataupun Amerika Serikat, tapi juga bisa saja merambah ke negara-negara di Timur Tengah yang lain. Kalau ini sudah terjadi, ada potensi perang ini menjadi perang regional yang berpotensi menjadi perang global. Nah, ini dia yang kita khawatirkan, karena di hari Jumat kemarin Iran sudah menyerang juga fasilitas listrik
dan juga pengolahan air di Kuwait nih, Mas Faisal. Dan juga beberapa waktu lalu ini Iran juga mengultimatum negara-negara Teluk untuk bisa mengusir pasukan Amerika Serikat dari kawasan Timur Tengah. Kalau tidak, mereka akan menyerang negara-negara Teluk ini, terutama di sektor-sektor penting di ibu kota. Bagaimana kemudian sikap yang Anda lihat mungkin dari negara Teluk? Apakah mereka akan mengikuti arahan ataupun permintaan dari Iran untuk bisa mengusir pasukan Amerika Serikat dari wilayah mereka? Ya memang benar tadi penyerangan ke fasilitas air dan pembangkit listrik di Kuwait itu karena memang Iran mengklaim ada video bahwa Amerika masih menggunakan wilayah Kuwait atau pangkalan militer di Kuwait untuk menyerang Iran. Jadi memang Iran sudah mengancam negara-negara Arab Teluk kalau memang masih menyediakan mengizinkan wilayahnya atau pangkalan militer yang Amerika yang ada di negaranya itu untuk menyerang Iran, maka Iran akan membalas serangan yang ya istilahnya yang memang efeknya bukan hanya untuk Amerika Serikat tapi juga untuk masyarakat di negara-negara Arab Teluk itu sendiri. Tapi kalau kita lihat ya negara-negara Arab Teluk ini memang tidak ingin berperang secara langsung dengan Iran karena memang kemampuan militer mereka jauh dibandingkan Iran. Mereka jauh lebih rendah ketimbang kemampuan militer Iran. Makanya selama ini kan negara-negara Arab Teluk itu sendiri mengandalkan sistem pertahanan negaranya maupun kelangsungan rezimnya kepada Amerika. Nah, yang sudah terbuka melalui media itu ada 2 media yang sudah melaporkan, Times of Israel maupun New York Times, bahwa 4 negara Arab Teluk, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain dan Uni Emirat Arab sudah mendorong Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melanjutkan perang. Jadi di sini perbedaannya. Ketika negara-negara Arab Teluk ingin melanjutkan perang, ternyata di Amerika malah menolak perang. Kita tahu beberapa hari lalu lebih dari 100 pakar hukum internasional melalui surat terbuka sudah mengecam agresi Amerika dan Israel terhadap Iran, dan mereka menyebut ada potensi kejahatan perang di sana karena menyerang fasilitas sipil seperti fasilitas pendidikan maupun kesehatan. Oke. Dari Arab Teluk mungkin tidak ingin berperang tapi mendorong Amerika Serikat untuk berperang, dan mungkin kalau Anda melihat ke depannya gitu Mas Faisal, apakah mereka juga kemudian ya udah mereka pasrah aja diserang oleh Iran tanpa mungkin membalas karena mereka ya lagi-lagi bergantung sama Amerika. Mereka mau tidak bisa mengusir pasukan Amerika Serikat dari wilayah mereka. Ya, kalau kita lihat 4 sikap dari negara Arab Teluk tadi, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain dan Uni Emirat Arab. Kalau Qatar sudah berubah posisinya lebih lunak kepada Iran dan mau melanjutkan hubungan persahabatan, ya mau tidak mau ya mereka hanya mengandalkan Amerika. Jadi serangan yang dilancarkan, serangan balasan yang dilancarkan Iran terhadap pangkalan militer Amerika atau aset-aset yang punya hubungan dengan Amerika, baik aset ekonomi maupun militer, itu bagi 4 negara Arab Teluk tadi, pemimpin negara Arab Teluk tadi, dipandang bahwa Iran ternyata memang benar ancaman. Karena kan propaganda Amerika Serikat maupun Israel selama puluhan tahun bahwa Iran adalah ancaman bagi perdamaian dan keamanan regional maupun global. Nah, adanya serangan balasan ini ternyata ya Bin Salman, terus juga Bin Zayed, Presiden Uni Emirat Arab, terus juga Raja Bahrain, Syekh Muhammad bin Isa, terus juga Kuwait, itu menganggap ternyata Iran memang ancaman karena mereka sudah merasakan hal ini, walaupun itu diakibatkan dari mereka memberikan izin pangkalan militer Amerika ada di sana. Jadi ya dengan mereka mendorong Trump, ya saya kira perang akan terus berlanjut. Dan ternyata ajakan Iran agar negara-negara Arab Teluk untuk mengusir Amerika itu sejauh ini ditolak secara halus karena mereka mendorong Trump untuk melanjutkan perang sampai Iran lumpuh. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Reza. Oke, serangan-serangan yang dilancarkan misalnya oleh Iran maupun pihak Amerika Serikat Israel ini punya alasan tertentu. Misalnya mereka menyerang petrokimia karena di sana kemungkinan ada fasilitas yang diekspor gitu senjatanya ataupun material kimianya untuk IRGC gitu ya. Atau mungkin misalnya Iran menyerang karena di sana ada informasi intelijen, ada pasukan Amerika Serikat di sana. Tapi pelanggaran-pelanggaran seperti ini yang tadi Anda katakan itu bisa menjadi pelanggaran ataupun kejahatan perang yang nyata gitu. Siapa yang bisa turun? Apakah perlu Mahkamah Pidana Internasional atau ICC? Dalam kondisi seperti ini, saya sebenarnya sangat mengharapkan inisiatif dari Sekjen PBB ya. Misalnya beliau pernah menurunkan seorang tokoh namanya Francesca Albanese. Tokoh
tokoh perwakilan PBB ini punya kemampuan melakukan reportase yang luar biasa, dan karena itu wajar jika dia ditolak oleh Israel. Mungkin saatnya sekarang PBB itu menurunkan seorang pejabat tinggi ke Iran dan juga ke Israel ataupun ke wilayah-wilayah Teluk lain untuk bisa melihat secara langsung apa yang terjadi. Jangan sampai PBB ini dibutakan oleh disinformasi dan misinformasi. Karena kita ketahui bersama sekarang yang sedang terjadi adalah pengeroposan sekutu masing-masing. Misalnya kalau di kalangan kalau dari pihak Iran, tentunya merupakan kekecewaan besar bagi Iran kalau Arab Saudi dan Uni Arab Emirat berperilaku mendekati Amerika Serikat, karena ini membuktikan bahwa clash of civilization sudah terjadi di kalangan internal Islam, dan hal ini bisa berpotensi memperburuk namanya ukhuwah Islamiyah, di mana Islam itu sebenarnya memiliki benih-benih kehancuran, padahal sebenarnya Islam Syiah dan Sunni itu adalah satu, mereka sama-sama menyembah Tuhan yang sama dan berkiblat ke Mekah. Kalau sudah begini kan kelihatan bahwa ada negara yang berkiblatnya ke Washington DC. Tentunya hal ini merupakan satu pukulan yang besar bagi masyarakat Islam sedunia yang mengidamkan umatan wasaton, umatan wahidah, dan ukhuwah Islamiyah. Dan hal ini tentunya akan berpotensi menciptakan perang yang berkelanjutan. Dalam kondisi seperti ini, Amerika Serikat bisa saja mendapatkan dukungan dari ataupun mendapatkan tekanan dari dalam negeri untuk keluar, dan kemudian pada saat yang sama Donald Trump berpikir ini adalah exit yang sangat bagus. Mereka mengatakan walaupun perang belum selesai, mereka mengatakan saya sudah menang, institusi di Iran dan fasilitas strategis sudah berhasil saya musnahkan, dan sekarang yang tinggal adalah persengketaan internal Islam. Kalau hal ini terjadi, maka yang menang adalah Amerika Serikat. Mereka bisa keluar dan langsung menjual senjata, dan yang lebih untung lagi adalah military industrial complex, yakni perusahaan-perusahaan besar yang mensuplai peperangan saat ini, seperti kita lihat seperti Lockheed Martin, kemudian produsen pesawat tempur, produsen radar, produsen sinyal telekom. Ini yang untung besar begitu. Jadi perang ini berpotensi ditinggalkan oleh Amerika Serikat dan Israel, dan mereka akan duduk manis melihat persengketaan antara Sunni dan Syiah yang sudah mereka tanam sejak lama. Oke. Ujung-ujungnya kalau dari negara Teluk sendiri kemudian sama-sama berperang, yang diuntungkan adalah Amerika Serikat dan juga Israel gitu ya. Saya ke Mas Faisal. Mas Faisal, kalau Anda tadi melihat solusi misalnya menurunkan perwakilan PBB baik ke Iran maupun ke Israel maupun Amerika Serikat dalam kondisi seperti ini, apakah mungkin dan juga akankah berpengaruh gitu? Ya, kalau kita lihat rekam jejak sebelumnya itu pada perang Gaza 2014 ada tim pencari fakta dari Dewan HAM PBB. Itu kesimpulannya adalah baik Hamas maupun Israel melakukan kejahatan perang. Dan rekomendasi itu sudah disampaikan oleh tim pencari fakta Dewan HAM PBB untuk perang Gaza 2014. Disampaikan kepada Dewan Keamanan tapi tidak ditindaklanjuti. Ini sama persis seperti rekomendasi dari ICJ itu pada Maret atau Januari 2024 bahwa Israel melakukan genosida di Gaza dalam perang selama 2 tahun. Bahkan ICC Mahkamah Pidana Internasional pada November 2024 mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan 3 dari Hamas, yaitu Ismail Haniyeh, terus satu lagi adalah Yahya Sinwar, yang ketiga adalah Muhammad Daif. 3 orang ini udah tewas. Dan dari Israel dua-duanya masih hidup. Tapi sampai sekarang Amerika yang merupakan sekutu istimewa dari Israel tidak berani menangkap Netanyahu. Malah Netanyahu tetap diajak dalam koalisi internasional atau panggung internasional. Dan sekarang Trump dan Netanyahu sama-sama sedang melanggar hukum internasional. Jadi apa yang disampaikan Pak Reza memang sebuah gagasan yang bagus, tapi itu tidak akan kalau lihat pengalaman sebelumnya itu tidak akan akan diabaikan oleh Amerika maupun Israel. Jadi memang selama masih ada rezim mullah di Iran, maka kemungkinan perang akan bisa terjadi kapanpun kalau perang ini sudah berhenti. Karena bagi Iran, tujuan utama dari perang ini adalah tujuan paling akhir adalah bagaimana perang ini bisa memberikan pelajaran terberat bagi Amerika maupun Israel agar mereka tidak mengulangi itu. Tapi persoalannya adalah selama
Israel masih ada dan rezim mullah anti-Zionis di Iran masih ada, maka permusuhan itu bisa memuncak menjadi perang. Karena kita tahu perang dalam 2 tahun terjadi 2 kali, 12 hari Juni 2025 dan sekarang sudah lebih dari sebulan. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Reza. Ini tekanan untuk menghentikan perang juga selalu terus akan muncul gitu ya. Apalagi sudah banyak warga sipil yang menjadi korban. Kemudian fasilitas rumah sakit, produksi vaksin juga sudah menjadi sasaran gitu. WHO juga sudah mengecam soal penyerangan ke fasilitas kesehatan di Iran sebagai salah satu badan khusus PBB gitu, Pak Reza. Seperti apa kemudian kemungkinan tadi yang Anda sebutkan, solusi untuk menurunkan wakil dari PBB ini akan bisa terjadi dalam waktu dekat? Ya, saya perhatikan Sekjen PBB ini harus proaktif karena peringatan ini sudah diberikan antara lain oleh Pak SBY itu pada bulan Januari silam, di mana beliau sudah yang memiliki pengalaman kenegarawanan dan juga pendidikan di Amerika Serikat, beliau sudah mengetahui persis bahwa perang ini akan terjadi. Ini kan sekitar 3 bulan lalu. Kemudian juga Dubes Iran di PBB juga sudah menyurati Sekjen untuk mengatakan bahwa ini juga perang ini akan terjadi. Tapi entah mengapa Sekjen PBB ini bersikap seperti NATO, no action, talk only begitu. Hanya menyatakan keprihatinan, seperti sama juga dengan tokoh-tokoh dari UNIFIL menyatakan keprihatinan tanpa melakukan tindakan lebih lanjut begitu. Justru sekaranglah PBB hendaknya menunjukkan ketokohannya sebagai organ yang digadang-gadang sesuai dengan piagam PBB itu sendiri. Hal ini mengingatkan saya pada pidato Bung Karno tanggal 30 September tahun 1960. To build the world anew. PBB ini harus direvisi sekarang. Direvisi sehingga Dewan Keamanannya itu lebih adaptif terhadap perkembangan perdamaian dan keamanan dunia. Tidak cukup hanya 5 negara ini. Kita sudah melihat dalam 30 tahun terakhir sudah ada yang namanya elected 10 gitu, yang dipilih berdasarkan region dan mereka bisa berkinerja dengan baik dan sayangnya tidak memiliki hak veto. Sudah tiba saatnya sekarang Indonesia berkinerja bersama like-minded countries yang seide di OKI, di GNB, di Liga Arab, di ASEAN, kemudian juga di wilayah-wilayah yang punya perjanjian anti nuklir seperti Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone, Treaty of Tlatelolco di Pasifik Selatan dan kemudian juga Treaty of Rarotonga di Pasifik Selatan untuk merancang sebuah draft resolusi bahwa kita sudah menuju kepada kepunahan umat manusia di muka bumi ini gitu. Kita tidak hanya berbicara soal Timur Tengah, tidak hanya berbicara Washington yang presidennya itu sudah Alzheimer, tapi kita berhadapan dengan dunia yang akan dipunahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu. Nah, kita bersama Donald Trump dan Benjamin Netanyahu itu punya potensi untuk menghidupkan perang nuklir dan tentunya hal ini kan harus benar-benar disikapi dan sangat berharap negara-negara elected 10 dan negara-negara di dalam Dewan Keamanan PBB untuk mengedepankan kenegarawanan mereka gitu. Jangan hanya berpikir politik praktis, jangan hanya berpikir keuntungan dalam jangka pendek, tapi mereka berpotensi bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian bumi ini gitu, di mana kita tinggal. Dan kita perhatikan senjata nuklir yang dimiliki Amerika Serikat dan Israel itu berpotensi memusnahkan dunia ini berulang-ulang begitu dalam waktu yang bersamaan. Kita sudah melihat potensi kerusakan dari Hiroshima, Nagasaki, kemudian juga Fukushima, kemudian juga yang terjadi di Ukraina. Kalau hal ini kalau Chernobyl, kalau hal ini terjadi, ya itu sudah wassalam begitu. Kita tidak akan ketemu lagi besok pagi. Dan untuk itu kita harus mencegah hal ini. Maka mohon Indonesia segera mengupayakan satu sidang istimewa di PBB persis seperti yang dimintakan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, baik, kita bicara lagi soal tadi ya PBB yang no action talk only gitu, Mas Faisal. Kita menunggu mungkin langkah-langkah dari negara-negara di PBB ini mungkin terlalu lama. Ini sudah sedang berlangsung, terus berlangsung, korban berjatuhan. Apalagi tadi ada potensi misalnya serangan nuklir yang kemudian
bisa memusnahkan kehidupan manusia di bumi gitu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ataupun negara-negara tertentu seperti misalnya Pakistan ataupun Mesir yang bisa membuat misalnya gencatan senjata untuk sementara menghentikan korban-korban dari sipil? Ya, saya kira sejauh ini posisi Iran masih sama, bahwa mereka menolak gencatan senjata, mereka akan terus berperang, karena itu sesuai dari pesan yang disampaikan pemimpin tertinggi Iran yang ketiga, yaitu Mujtaba Khamenei. Dia terpilih hari Minggu, terus juga Kamisnya dia mengeluarkan pesan. Itu ada dua pesan yang penting. Yang pertama adalah melanjutkan perang untuk membalas darah para syuhada, dan dia secara khusus menyebutkan yaitu anak-anak SD perempuan di sekolah di kota Minab, yang dibom di hari pertama oleh Amerika Serikat dengan 2 peluru kendali Tomahawk. Jadi ya dari awal Amerika sudah melakukan serangan terhadap infrastruktur sipil, yakni fasilitas pendidikan. Nah, yang kedua adalah terus menutup Selat Hormuz. Ya, jadi memang tidak ada yang bisa diharapkan karena Trump sudah berulang kali ada pesan tersirat, walaupun dia berbohong, bahwa negosiasi sedang berlangsung. Negosiasi sedang berlangsung, berulang kali kita ingin negosiasi. Dan ada berita menarik, Amerika pernah menyampaikan kepada Iran bahwa mereka ingin gencatan senjata dalam 48 jam, dan itu ditolak oleh Iran. Nah, jadi saya kira memang sulit untuk menghentikan perang ini, dan itu hanya bisa dilakukan tekanan dari dalam negeri Amerika Serikat itu sendiri. Karena ini sudah sangat mempengaruhi keadaan ekonomi Amerika. Harga bensin sudah lebih dari $4 di sana. Dan saya kira demonstrasi besar-besaran waktu Sabtu minggu lalu yang 8-9 juta itu harus terus dilanjutkan oleh rakyat Amerika, karena saya merasa tidak ada satupun negara yang bisa memaksa perang ini berhenti kecuali dari tekanan Amerika. Namun persoalannya adalah kalau hanya Amerika yang berdialog atau mencapai kesepakatan untuk menghentikan perang dengan Iran, tapi kan sejauh ini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak pernah berbicara tentang untuk menghentikan perang. Karena dalam konsep, kalau bahasa Ibrani itu bitachon, artinya keamanan mutlak. Nah, inilah yang dipegang oleh para seorang seperti Netanyahu, bahwa apapun harus dilakukan untuk menjamin keamanan mutlak Israel, absolut. Kalau dari pihak Iran kan bahasa Persia itu ada sya'an. Sya'an artinya martabat, harga diri. Nah, buat Iran, apa yang dilakukan Iran dengan membalas serangan sampai sejauh ini lebih dari sebulan, agresi militer Amerika maupun Israel, adalah untuk mempertahankan harga diri mereka, martabat mereka sebagai sebuah bangsa, dan mereka adalah peradaban besar masa lalu. Nah, kita tahu, cuma yang menarik, yang ironis adalah ketika semua pihak berbicara tentang bagaimana untuk menghentikan perang, ternyata ada 4 negara Arab Teluk yang seperti saya sebutkan tadi, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, malah ingin Presiden Trump terus melanjutkan perang untuk melumpuhkan Iran agar tidak menjadi ancaman. Jadi memang ada perpecahan seperti tadi bilang Pak Reza, bahwa ada perpecahan di kalangan anggota OKI. Dan anehnya banyak negara-negara Muslim yang masih bertahan di dalam Dewan Perdamaian yang dirumuskan dan dibentuk oleh Presiden Trump, dan anggotanya yang merupakan sekutu istimewanya Israel, yakni diwakili Netanyahu. Dan ini aneh bahwa negara-negara Muslim itu tidak keluar dari Dewan Perdamaian sebagai bentuk protes terhadap agresi yang dilakukan oleh Amerika maupun Israel yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Nah, ini yang kita sayangkan gitu ya, Mas Faisal. Kita tidak ingin apapun ini perang terus berlangsung sampai dalam jangka waktu lama, korban semakin bertambah. Tapi jika tidak ada kemauan dari masing-masing negara ini untuk menghentikan secara serius, juga tentunya solusi untuk bisa menghentikan perang ini juga tidak akan tercapai. Terima kasih Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah yang sudah bergabung bersama kami. Juga ada Pak Teguh Reza Syah, pakar ilmu hubungan internasional Presiden University. Terima kasih Pak Reza, Mas Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, makasih Mas Bremana, Pak Reza.